Sebuah taksi tersangkut usai menabrak pembatas jalan di Jembatan Tiga Raya, Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu dini hari. Kerasnya hantaman membuat mobil taksi rusak parah. Kecelakaan bermula ketika mobil taksi yang melintas dari arah Pluit menuju Jembatan Tiga melaju dengan kecepatan tinggi. Namun pengemudi kaget dan hilang kendali saat disalip kendaraan lain. Sopir taksi mengalami shock dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberi pertolongan medis, sementara mobil taksi diderek petugas. Menurut supir, sedan taksi ini arah dari utara ke arah selatan Jembatan 3 ya, itu dipepet sama mobil lain. Karena kaget, buang petir ke kiri, maka terjadi naik ke atas trotoar. Ya. Untuk supir sendiri kondisinya seperti apa? Supir sendiri hanya lecet-lecet. Sebuah sedan berhenti mendadak dan menabrak trotoar di Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam. Warga mendapati seorang pengemudi wanita di dalamnya dalam kondisi tak sadarkan diri. Petugas yang mendapat laporan datang ke lokasi. Usai diperiksa petugas, korban dievakuasi ke Rumah Sakit Mayapada untuk perawatan medis. Diduga pengemudi wanita yang diketahui bernama Widarti Rukmana ini tengah sakit saat berkendara dari Sukasari menuju Baranang Siang. Sementara itu, sebuah minibus terparkir di dalam warung di Jalan Raya Pantura Srengseng, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kerasnya hantaman membuat warung rusak parah dan minibus ringsek di bagian depan. Sebelum parkir di dalam warung tersebut, minibus yang melaju dari arah Cirebon menuju Indramayu ini menabrak pedagang takjil, 2 sepeda motor dan 3 orang yang membeli takjil. Akibat kecelakaan ini, 3 warga mengalami luka parah dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kerangkeng, Indramayu. Dari hasil pemeriksaan sementara, kecelakaan diduga akibat pengemudi mengantuk saat berkendara. Ya, korban ada 3 orang, baik dari pejalan kaki dan kendaraan sepeda motor Honda Pino. Kalau dugaan sementara apa penyebab terjadi? Dugaan sementara supir ngantuk. Petugas kepolisian dari Polsek Kerangkeng mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kini kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Indramayu. Tim Liputan Kontributor Ainus melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya Angelika Devagal kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, yang siang kali ini kami awali dari Panakukang, Makassar, di mana polisi amankan 5 pemuda yang kedapatan memiliki senjata tajam. Diduga para pemuda di bawah umur tersebut akan melakukan penyerangan ke kelompok lain. Aparat Resmob Polsek Panakukang, Kota Makassar yang melakukan patroli malam mengamankan 5 pemuda di Jalan Macini Raya. Saat hendak diringkus, 2 dari 5 pemuda berusaha kabur dan bersembunyi di rumah salah satu warga. Diduga kelima pemuda tersebut hendak melakukan aksi penyerangan ke kelompok lain usai menggelar pesta miras. Karena polisi temukan 3 anak panah dan sebuah ketapel yang disembunyikan di rumah warga tempat mereka bersembunyi. Saat diinterogasi di pos Resmob Polsek Panakukang, salah satu pemuda berinisial JA membantah bila ia dan rekan-rekannya akan melakukan penyerangan. Dirinya hanya berencana berkunjung ke rumah salah satu temannya untuk kumpul-kumpul, sementara busur anak panah yang dibawanya hanya untuk berjaga diri. Usai diinterogasi dan didata, 4 dari 5 pemuda dipulangkan, sementara JA jalani proses hukum lebih lanjut terkait kepemilikan senjata tajam. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Ainus melaporkan. Akibat menerobos perlintasan kereta api tidak berpalang pintu, 2 kendaraan ditabrak kereta di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya pemirsa, proses evakuasi salah satu pengemudi berlangsung dramatis lantaran korban terjepit di ruang kemudi. Dua kendaraan jenis sedan dan minibus rusak parah akibat ditabrak kereta di Kota Bekasi, Jawa Barat. Proses evakuasi korban wanita pengemudi mobil sedan berlangsung dramatis lantaran korban terjepit di ruang kemudi. Dengan menggunakan alat seadanya, korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut warga, saat kejadian pengendara mobil sedan dan minibus menerobos masuk perlintasan tanpa palang tersebut.
dan tidak melihat ada petugas yang memperingatkan hingga kedua kendaraan ini tertabrak kereta dari arah Jakarta menuju Cikampek. Udah lari dong, ada mobil, dua mobil di sini, tengah satu di pojok, motor 3 jatuh. Katanya mah sebelah sono mah dari sono nggak diberhentiin. Gitu. Yang dari sono tuh jalan be tuh. Kan jadi mobil ono kantem dari sini kantem juga itu. Oh berarti kiri kanan maju. Iya, kanan. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Sementara itu, usai kejadian, petugas unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Dari Jakarta, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan botol minuman keras disita petugas dalam razia penyakit masyarakat di Sidoarjo, Jawa Timur. Petugas juga membawa 3 wanita yang diduga menjadi penghibur di warung remang-remang. Tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP Sidoarjo menggelar razia penyakit masyarakat. Razia dilaksanakan karena petugas banyak menerima laporan masyarakat tentang banyaknya peredaran minuman keras saat bulan Ramadan. Dari razia yang digelar pada dini hari hingga jam makan sahur di kawasan Sumput dan Lebo Sidoarjo Kota, petugas menyita lebih dari 300 botol minuman keras beralkohol dari berbagai jenis dan merek. Ironisnya, peredaran minuman beralkohol ini tidak hanya dilakukan di kafe atau warung remang-remang, namun juga dilakukan pedagang miras rumahan di kawasan perumahan warga. Untuk mengelabui petugas, pedagang miras rumahan menyimpan ratusan botolnya di dapur. Tindakan mengamankan barang minuman beralkohol itu untuk kemudian diproses sidang di piring selanjutnya di pengadilan negeri. Tidak hanya minuman keras, dalam razia pekat ini petugas mengamankan 3 orang wanita yang diduga menjadi wanita penghibur di warung remang-remang. Ketiga wanita kemudian dibawa ke kantor untuk diperiksa karena tidak bisa menunjukkan identitas diri. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sepasang remaja digerebek saat berduaan di dalam kamar kos di Bandar Lampung. Pasangan ini diduga berbuat asusila lantaran tidak bisa menunjukkan bukti jika sudah menikah. Nyalain lampunya. Sepasang muda-mudi ini tidak berkutik saat aparat Polsek Sukarame memeriksa kamar kos yang disewanya di kawasan Wai Halim, Bandar Lampung. Keduanya tidak bisa menunjukkan bukti sebagai pasangan sah karena kedapatan berduaan di dalam kamar dan diduga berbuat asusila. Pasangan yang masih remaja ini kemudian digelandang ke Polsek Sukarame untuk didata. Polisi juga akan memanggil orang tua pasangan remaja ini untuk diberikan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Ini kita mengamankan sepasang muda-mudi di sebuah kosan, di mana muda-mudi tersebut melaksanakan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan norma. Polda Lampung menggelar operasi dengan Sandi Cempaka Krakatau 2024 untuk penegakan hukum terhadap segala bentuk penyakit masyarakat. Operasi ini merupakan cipta kondisi untuk menciptakan situasi Kamtibnas agar tetap aman dan kondusif selama bulan suci Ramadan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, petugas gabungan menggelar razia balap liar di Jalan Akses Suramadu, sisi selatan. Puluhan kendaraan disita, sedangkan joki balap liar terancam hukuman 1 tahun penjara. Petugas gabungan dari Polres dan Kodim 0829 Bangkalan menangkap sejumlah muda-mudi yang tengah melakukan balap liar di Jalan Akses Suramadu, sisi selatan. Saat petugas datang, para penonton balap liar ini berhamburan melarikan diri, namun petugas berhasil menangkap sebagian dan diamankan untuk dimintai keterangan. Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Grandika Indra Waspada menyatakan telah melakukan pemetaan sejumlah titik yang sering menggelar balap liar di Jalan Akses Suramadu. Balap liar ini sering dijadikan ajang perjudian, tak hanya dari Bangkalan yang datang, justru dari luar Bangkalan seperti Surabaya dan sekitarnya. Dari razia tersebut, polisi menyita puluhan sejumlah kendaraan dan mengamankannya di Polres Bangkalan. Kita amankan dapat
46 kendaraan roda 2 dan 44 orang yang ada di sana. Nanti dari orang-orang ini akan kita dalami lagi siapa yang joki, siapa yang menonton. Joki balapan yang diamankan kini masih menjalani proses pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Mereka dijerat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman pidana 1 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap seorang penjaga sekolah yang kedapatan menjual sabu. Ya, diketahui tersangka juga seorang residivis kejahatan asusila. Seorang penjaga sekolah Bustami ditangkap anggota Sat Narkoba Polresta Tanjung Pinang Kepulauan Riau setelah kedapatan melakukan transaksi jual beli narkoba di kawasan Jalan Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti paket sabu seberat 1 ons. Polisi kemudian mengembangkan dan menelusuri barang bukti lain. Kemudian menemukan 7 paket sabu serta 1 paket ganja seberat 1,7 gram di dalam gedung sekolah yang sekaligus menjadi tempat tinggal tersangka. Pertama temukannya di badan dia, di pinggir jalan bandara, untuk yang 7 paket sabu dan 1 paket ganja di gudang sekolah tempat dia tinggal. Di lingkungan sekolah itu? Di lingkungan sekolah. Dari catatan polisi, selain kasus narkoba, tersangka Bustami merupakan seorang residivis dan sebelumnya pernah dihukum dalam kasus kejahatan asusila. Kini tersangka ditahan guna diproses hukum lebih lanjut. Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Humalan Nasution, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, seorang guru honorer di Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditangkap polisi karena menjual narkoba. Saat digerebek, pelaku menyembunyikan belasan paket sabu di bawah kursi ruang tamu. Seorang guru honorer berinisial PR alias Reval digerebek polisi di Desa Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Polisi yang telah mencurigai gerak-gerik pelaku perintahkan pemuda usia 27 tahun ini untuk mengambil sesuatu di bawah kursi ruang tamu kediamannya. Pelaku berupaya menyembunyikan 2 buah kantong plastik yang ternyata berisi paket narkoba jenis sabu. Pelaku kemudian membongkar sendiri plastik yang ia sembunyikan dan didapati 13 paket narkoba siap edar. Kepada polisi, pelaku mengaku menjual narkoba sebagai kerja sampingan. Pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai seorang tenaga pengajar mengaku bahwa ini adalah kali pertama dia melakukan hal tersebut. Pelaku dan barang bukti kini ditahan di Mapolda Bangka Belitung dan terancam hukuman penjara 5 hingga 20 tahun. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. BPBD Kabupaten Lumajang meminta warga waspada usai erupsi Gunung Semeru. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang. Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi. Ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang meminta masyarakat untuk waspada potensi hujan abu. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dan memuntahkan abu vulkanik setinggi 1000 meter dan mengarah ke sisi barat laut. Laporan periodik Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, selama 6 jam terakhir seismograf merekam 20 kali letusan dengan amplitudo maksimal 10-22 mm dengan durasi 137 detik. Selain itu, Gunung Semeru juga alami 5 kali gempa hembusan, 1 kali gempa tremor harmonik, 1 kali gempa tektonik lokal, dan 5 kali gempa tektonik jauh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang meminta masyarakat untuk waspada potensi hujan abu. Kami harap juga masyarakat antisipasi terhadap bahaya abu vulkanik secara mandiri biar sama-sama bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita ingin. Status Gunung Semeru saat ini berada di level 3 atau siaga.
Masyarakat dilarang melakukan aktivitas di radius 13 km dari puncak dan 500 meter dari sepadan sungai sepanjang jalur aliran lahar sejauh 17 km. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hujan lebat yang melanda Kabupaten Solok, Sumatera Barat mengakibatkan longsor di ruas jalan nasional perbatasan Solok menuju Kota Padang Panjang. Akibat material longsor, jalur Solok menuju Padang Panjang terputus hingga 5 jam. Jalan Batu Sangkar ke Solok, Galodo. Hujan lebat yang melanda Kabupaten Solok, Sumatera Barat sejak Sabtu dini hari mengakibatkan longsor di ruas jalan nasional perbatasan Solok menuju Kota Padang Panjang putus total. Material longsor yang menutupi jalan berupa lumpur, kayu, dan bebatuan menimbun jalan sepanjang 60 meter dengan ketinggian gundukan material mencapai 50 hingga 100 meter. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok bersama instansi terkait serta TNI dan Polri langsung melakukan pembersihan agar ruas jalan tersebut bisa dilalui. Jalur tertutup selama 5 jam karena proses pembersihan. Hari Kacang, Kecamatan Sepuluh Kota Singkala. Cukup satu alat eskavator saja dari BUMN dan termasuk satu unit damkar untuk pembersihan material sisa. Karena nanti material sisa tentu akan membuat licin ruas jalan. Berarti sekarang sudah bisa dilewati ya Pak? Alhamdulillah sudah, tapi meski baru buka tutup. Usai pembersihan dilakukan menggunakan alat berat dan mobil damkar, jalan Solok menuju Padang Panjang ini bisa dilalui kembali, namun dengan sistem buka tutup, hingga ruas jalan benar-benar bersih dari material longsor. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Buni Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Bawean terdampak gempa magnitudo 6,5 yang mengguncang Tuban memilih mengungsi ke tempat pengungsian yang tersebar di 16 desa di 2 wilayah Kecamatan Pulau Bawean. Ya, pemirsa, mereka mengaku trauma dan khawatir kembali terjadi gempa. Insyaallah, berumah tak banyak orang dah. Ada berumah habis. Di tengah dinginnya udara malam, ribuan warga Bawean bertahan di tempat pengungsian terbuka yang berada di sejumlah lapangan dan dataran tinggi di 16 desa yang berada di 2 kecamatan. Warga mendirikan tenda terpal beralaskan tikar untuk menjadi tempat beristirahat. Mereka mengabaikan kuatnya hembusan angin maupun gigitan nyamuk akibat didera rasa trauma akan terjadinya gempa susulan pasca diguncang gempa Tuban magnitudo 6,5. BPBD Kabupaten Gresik mencatat sebanyak 1.160 warga terdampak gempa di Kecamatan Tambak masih mengungsi. Untuk tangani para pengungsi, Pemkab Gresik akan mendirikan posko pengungsian yang lebih layak. Pemkab Gresik bersama sejumlah relawan dan tenaga medis juga membuka dapur umum serta layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak gempa. Rumahnya itu tidak? Kami sudah menyiapkan posko darurat. Nanti di tempat posko Kecamatan Sangkapura dan juga Kecamatan Tambak yang akan kita jadikan posko kedaruratan. Barangkali masyarakat ingin tinggal atau untuk menunggu kondisinya seperti apa, bisa kita siapkan di posko-posko darurat, yaitu di kantor Kecamatan Sangkapura. Gempa berkekuatan 6,5 magnitudo di Tuban turut dirasakan di wilayah lain di Jawa Timur, termasuk Bawean. Akibatnya, ratusan rumah warga rusak beserta sejumlah fasilitas umum. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kasus demam berdarah denggi atau DBD di Jawa Barat terus meningkat di awal tahun 2024. Lebih dari 11.000 orang terjangkit DBD, 96 orang diantaranya meninggal dunia. Kasus demam berdarah denggi di Jawa Barat terus meningkat di awal tahun 2024. Data terbaru dari Dinas Kesehatan Jawa Barat, hingga tanggal 20 Maret sudah ada 11.058 kasus DBD dengan angka kematian mencapai 96 kasus. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kabupaten Bandung, dan Subang menjadi penyumbang terbesar kasus DBD. Menanggapi kasus DBD yang terus melonjak di Jawa Barat, PJ Gubernur Baim Mahmudin mengaku telah menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk menyediakan obat dan menambah stok infus di puskesmas bagi pasien DBD.
berulang-ulang sosialisasi ya untuk melakukan 3M, dan kami minta kepada puskesmas agar ada obat demam berdarah dan juga infus, itu yang utama, dan agar anak demam lebih dari 2 hari dibawa ke puskesmas karena sudah ada alat untuk mendeteksi demam berdarah di setiap puskesmas. Ke Dinkes juga ada nggak arahan? Sementara itu, RSUD Cibabat yang berada di Kota Cimahi, Jawa Barat kebanjiran pasien DBD sejak sepekan terakhir. Sejak Januari hingga Maret 2024 sudah ada 264 warga yang terjangkit DBD. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Cibabat Kota Cimahi Agustiningsi mengatakan dari total 37 bed atau tempat tidur yang ada di ruangan perawatan anak, saat ini sudah penuh sehingga ada pasien yang harus masuk daftar tunggu. Tim Liputan Ainus melaporkan. Tak hanya rumah sakit pemerintah, beberapa rumah sakit swasta di Kabupaten Bandung Barat kini sudah penuh merawat ratusan pasien DBD selama 3 bulan terakhir. Seperti di Rumah Sakit Cahya Kawaluyan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat ini, pasien DBD baik dewasa maupun anak-anak terus mendapat perawatan. Pihak rumah sakit menyatakan lonjakan pasien DBD terutama periode Januari hingga Maret 2024 sekitar 200 pasien. Jumlah ini meningkat 2 kali lipat bila dibanding tahun lalu. Awal demam berdarah pertama pasti ada demam ya, terutama demamnya itu dari awal hari pertama sampai hari ketiga menurun, nanti hari ke-6 sampai hari ke-7 bisa naik kembali. Makanya dari awal hari pertama sampai ketiga demam itu udah harus mulai curiga terhadap demam berdarah. Disertai juga dengan gejala yang lain seperti nyeri kepala, terus nyeri perut, ataupun kadang-kadang ada mual, muntah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, wabah DBD pada tahun 2024 sudah menyentuh angka 1.040 kasus. Selain Padalarang, 3 wilayah penyumbang DBD tertinggi di Bandung Barat, yakni Cililin, Cipongkor, dan juga Lembang. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, kasus DBD tidak hanya terjadi di Jawa Barat. Dari data Kemenkes tercatat 16.000 kasus DBD di 213 kabupaten kota di Indonesia. Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, ada Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi. Halo, selamat siang Ibu Nadia. Terima kasih sebelum telah bergabung. Ya, Bu Nadia. Selamat siang. Bu Nadia, ini daerah mana saja yang dengan jumlah penderita DBD terbanyak dan ini cukup banyak juga sekali yang meninggal? Ini apakah karena terlambat penanganan atau ada alasan lainnya? Ya, kalau kita lihat daerah-daerah yang melaporkan kasus demam berdarah, umumnya kabupatennya, kotanya tidak banyak berubah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi kita tahu memang kota-kota besar, urban itu terutama yang melaporkan jumlah kasus karena memang di sana deteksinya lebih baik ya, sehingga memang bisa tercatat lebih baik. Jadi seperti Jakarta Barat, Jakarta Timur, kemudian Bandung, kemudian juga Sika ya, itu daerah-daerah termasuk juga Semarang, itu daerah-daerah yang juga memang setiap tahun melaporkan adanya kasus demam berdarah. Nah, memang mengapa hal ini terjadi, ada berbagai faktor, selain tentunya perubahan iklim yang saat ini terjadi, juga awareness dari masyarakat terhadap gejala demam berdarah, dikarenakan gejalanya tidak khas ya, hanya berupa demam-demam, demam tinggi yang kemudian bisa memasuki fase shock. Nah, selain itu juga ada faktor yaitu nyamuk yang menjadi pembawa penyakit demam berdarah ini. Baik, dokter, kasus ini kan terlihat dari 3 bulan terakhir ini mengalami peningkatan. Lantas dari data yang dihimpun oleh Kemenkes, bagaimana trennya? Apakah sudah mulai mengalami penurunan atau justru meningkat, dokter? Ya, kita kan saat ini baru memasuki musim pancaroba ya. Kalau kita lihat hari ini mungkin cukup panas, kemarin juga cukup panas, tapi sebelumnya hujan yang sangat deras, curah hujan yang cukup tinggi, bahkan kemudian
kita tahu sampai ada beberapa hari terjadi curah hujan yang cukup banyak. Nah ini tentunya dengan kondisi cuaca seperti ini yang akan memicu menjadi banyaknya tempat-tempat yang memungkinkan untuk nyamuk meletakkan telur. Jadi menjadi tempat-tempat sarangnya nyamuk. Nah kalau kita lihat dari data yang ada, kita bandingkan di tahun 2023, saat ini kasus yang dilaporkan itu ada sekitar 35.500. Tahun lalu itu hanya kurang lebih separuhnya, yaitu 17.434. Kematian pun juga terjadi peningkatan. Kalau sebelumnya sekitar 120, saat ini dilaporkan ada 230 kematian akibat demam berdarah pada periode waktu yang sama kita bandingkan tahun yang lalu. Jadi faktor-faktor inilah yang menyebabkan mengapa kasus ini meningkat. Oke Dokter Nadia, tadi Dokter Nadia sempat menyebutkan di tahun 2024 dengan 2023 wilayah yang menderita banyak DBD itu sama. Nah kalau Bu Nadia melihat di sana seperti apa sih kawasannya? Apakah mereka kurang dari kebersihan lingkungan atau seperti apa? Ya, jadi memang kita tahu bahwa adanya faktor ataupun binatang ya pembawa penyakit ya atau vektor yang kita sebut sebagai pembawa penyakit yaitu nyamuk Aedes. Nah nyamuk Aedes ini kan tentunya nyamuk yang berada di sekitar kita, dan kalau kemudian nyamuk Aedes itu menggigit seseorang yang terkena virus atau terkena DBD, maka virus dengue-nya akan berpindah ke nyamuk Aedes, dan kemudian pada saat nyamuk Aedes ini bertelur, dia bisa membawa virus dengue itu dan menularkan kepada orang lain. Nah untuk daerah-daerahnya tadi kami sampaikan jumlah kasus tertinggi itu seperti misalnya Kota Bandung, Kendari, Bandung Barat, Bogor, Subang, Sika, Jakarta Barat ya. Kemudian Medan itu memang adalah daerah-daerah yang cukup padat penduduknya. Dan memang artinya kalau ada vektor atau nyamuk Aedes tadi, peran serta masyarakat untuk memastikan tidak ada sarang nyamuk di sekitarnya itu menjadi penting, karena tadi cuaca ya, habis hujan panas pasti akan ada genangan air. Nah ini tentunya harus diperhatikan genangan air yang di sekitar rumah, misalnya di talang ataupun misalnya kalau kita menampung tetesan air dari AC ataupun juga dari tanaman ya, ataupun juga mungkin ada barang-barang bekas yang tertumpuk, itu bisa kemudian menjadi tempat penampungan air. Walaupun sedikit, nyamuk tetap bisa berkembang, termasuk nyamuk Aedes ini. Baik, dokter mungkin bisa diberikan himbauan juga kepada masyarakat bagaimana caranya supaya tidak terkena penyakit DBD ini, dokter. Ya, kita selalu tahu ya setiap tahun begitu kita masuk ke musim pancaroba, dari musim hujan ke musim panas atau musim panas ke musim hujan, maka potensi untuk terjadinya penambahan sarang nyamuk itu semakin besar. Oleh karena itu masyarakat kami ingatkan ya, ini mungkin adalah saat-saat kita waspada karena kasus demam berdarah terjadi peningkatan, sehingga yang harus kita lakukan pertama, pastikan tidak ada sarang nyamuk sekitar kita dengan melakukan PSM dan 3M, menutup, kemudian menguras ataupun mendaur ulang. Gunakan ABAT kalau memang kita tidak bisa menguras air yang kita tampung sebagai air minum. Yang kedua adalah memastikan gejala-gejala. Kalau kita demam 3 hari, sudah minum obat tidak turun-turun, segera kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan dan lakukan pemeriksaan. Pastikan tidak ada bintik-bintik merah ataupun tanda-tanda lain, tetapi kalau masih tetap demam juga, datang kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Nadia atas informasinya. Ini juga semoga menjadi warning juga untuk masyarakat, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih banyak Ibu Nadia, salam sehat. Pemirsa, TPN Ganjar Mahfud menuntut pemungutan suara ulang tanpa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di Ayu Siang. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang. Pemirsa, bendera setengah tiang dikibarkan di gedung-gedung pemerintah kota Moskow usai penembakan brutal di sebuah gedung konser yang menewaskan 133 orang, di mana 4 pelaku ditangkap saat melarikan diri ke Ukraina. Pihak berwenang Rusia menangkap 4 pria yang dicurigai melakukan serangan mematikan di gedung konser yang berlokasi di Balai Kota Krokus, Krasnogorodski di pinggiran kota Moskow.
Sedikitnya 133 orang tewas dan ratusan luka-luka. 4 pelaku ditangkap ketika melarikan diri ke Ukraina, namun pemerintah di Kiev dengan tegas membantah terlibat dalam serangan hari Jumat ini. Sementara afiliasi ISIS di Afghanistan mengaku bertanggung jawab atas penembakan tersebut. Seorang pejabat intelijen Amerika Serikat mengaku telah mengkonfirmasi bahwa ISIS bertanggung jawab atas serangan tersebut. Mereka sebelumnya telah memperingatkan Moskow serangan akan segera terjadi. Pihak berwenang Rusia telah menahan total 11 orang. Langkah-langkah keamanan tambahan telah diberlakukan di seluruh Rusia dan hari Minggu dinyatakan sebagai hari berkabung. Проводится осмотр помещений концертного зала и изъятие вещественных доказательств. Изучаются записи с камер видеонаблюдения. Ведется работа с потерпевшими. Назначены и проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы по вещественным доказательствам, оставленным террористами на месте преступления. Ini menjadi serangan yang paling mematikan di Rusia dalam beberapa tahun terakhir dan terjadi hanya beberapa hari setelah Presiden Vladimir Putin memenangkan pemilu untuk memperkuat kekuasaannya di Rusia hingga 2036. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di Rusia setelah aksi tragedi penembakan di gedung konser yang berlokasi di balai kota Krokus, pinggiran kota Moskow, pemirsa, kita terhubung dengan salah seorang mahasiswa Indonesia yang saat ini tinggal di Moskow, ada Mas Faiz Arsyad. Halo, selamat siang waktu Jakarta, Mas Faiz. Halo, selamat pagi Mas Pram waktu Moskow. Oke, Mas Faiz, mungkin Mas Faiz bisa cerita terlebih dahulu sebelumnya saat kejadian saat itu Mas Faiz ada di mana, Mas Faiz? Ya, jadi yang ingin pertama saya sampaikan ya Mas Pram bahwa tingkat kewaspadaan di Moskow sendiri itu sebenarnya sudah mulai meningkat sejak 7 Maret yang lalu. Pada saat Kedutaan Besar Amerika Serikat waktu itu mengeluarkan statement bahwa akan ada penyerangan teroris yang dilakukan di Moskow, Rusia, karena Moskow adalah ibu kota. Nah, namun Presiden Putin bersama dengan FSB atau KGB, Dinas Rahasianya dan Intelijen Rusia, itu sudah mengantisipasi sebenarnya. Jadi sejak 7 Maret sampai dengan hari ini, hampir di semua tempat itu ada penjagaan-penjagaan ketat ya. Apalagi tadi sudah sampaikan juga bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin pun juga baru saja terpilih. Di Rusia sendiri kebetulan baru saja selesai gitu ya, Pilpres, yaitu yang berlangsung tanggal 15 sampai dengan 17 Maret. Kemudian terkait dengan kejadian yang baru terjadi gitu ya kemarin, pada saat kejadian itu kebetulan saya lagi ada di kampus, Mas Pram. Saya lagi ada di kampus, saya lagi di perpus waktu itu. Lokasi berdekatan nggak sama lokasi penembakan? Dari kampus saya ke lokasi penembakan itu kurang lebih 20 menit ya, menggunakan kereta Rusia. Jadi nggak terlalu jauh ya. Jadi ketika saya membaca berita, kemudian ada informasi dari teman-teman kuliah juga gitu ya, itu cukup kaget sebenarnya Mas Pram, karena memang saya secara pribadi cukup punya sejarah juga dengan lokasi penembakan itu, karena tahun sebelumnya saya pernah datang ke sana, ikut konferensi pertanian, kemudian ikut pameran teknologi pertanian Rusia gitu ya. Jadi ketika saya tahu terjadi gitu ya tragedi yang cukup mengerikan gitu ya di Rusia, yang memang tragedi ini tuh berlangsung tidak setiap tahun gitu ya. Kalau bicara tragedi mematikan yang terakhir kali terjadi di Moskow hingga hari ini itu sudah dalam perbedaan waktu yang cukup lama ya, hampir belasan tahun ya. Oke, Mas Faiz, ini kan cukup banyak sekali, ratusan orang jiwa meninggal dunia di sana. Sekarang pasca penembakan kondisi di Moskow sendiri seperti apa? Iya, jadi memang sampai dengan sekarang ada banyak versi ya Mas Pram. Ada yang mengatakan bahwa jumlah orang meninggal dunia itu mencapai 150 orang, 140 orang, 133 orang. Yang intinya adalah sebenarnya ratusan orang telah meninggal dunia dan mungkin akan terus bertambah ya. Karena berdasarkan informasi pun masih ada ratusan lainnya yang memang dirawat di rumah sakit. Bahkan beberapa di antaranya pun juga masih dalam kondisi yang kritis gitu ya. Sehingga mungkin sekali untuk bertambah gitu ya korban jiwanya. Ini Presiden Rusia kembali terpilih, Vladimir Putin, ini sudah buka suara belum terkait penembakan ini? Apa yang dia katakan? Yang beliau katakan sebenarnya sudah banyak ya yang dicantum oleh beberapa dan berbagai macam media yang lainnya ya, bahwa memang beliau itu cukup berdarah panas ya kalau saya bisa bilang ya, dan beliau pun juga menyampaikan bahwa beliau akan membalas dendam ya atas tragedi atau kejadian mengerikan yang terjadi di Moskow ini. Kemudian saat ini ya Mas Pram, kalau boleh sedikit cerita, karena kebetulan kemarin itu kan saya
tetap berangkat ke kampus ya, karena memang masih musim ujian. Setelah kejadian masih ada aktivitas di kampus? Iya, kemarin itu kebetulan biasanya kalau kita masuk ke kereta cepat bawah tanahnya Rusia ya, yang namanya metro, itu memang ada pengecekan gitu ya. Tapi biasanya pengecekan itu berlangsung secara random, Mas Pram. Jadi bisa jadi orang A kena, orang B tidak. Tapi sekarang di semua metro itu, semua yang membawa tas itu perlu wajib untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan. Oke, itu jadi semakin diperketat ya Mas Faiz ya. Oke Mas Faiz, sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Moskow saat ini, apakah mendengar kabar ada tidak sih warga negara Indonesia yang turut menjadi korban di sana? Jadi seperti ini Mas Pram, hari Sabtu kemarin dan hari Minggu hari ini gitu ya, ini adalah waktu krusial di Rusia sendiri karena memang waktu ini semua fokus ya, dan pemerintah pun juga menghimbau untuk tetap di rumah saja, menghindari kerumunan, dan bahkan seluruh taman yang ada di Rusia itu tutup. Kemudian kegiatan-kegiatan publik pun juga ditiadakan. Dan kemarin berdasarkan informasi pun gitu ya, jadi sampai dengan hari ini di kanal resminya KBRI Moskow ya, baik itu di Telegram atau mungkin di Instagram, sampai dengan hari ini belum ada informasi terkait korban jiwa yang memang meninggal dunia gitu ya, yang berasal dari Indonesia. Oke, dan baik. Bawaannya hari ini masih seperti itu ya, jadi kalau misalkan memang ada kendala atau mungkin ada pertanyaan bisa menghubungi hotline-nya. Tapi yang jelas identitas itu harus selalu dibawa kemana-mana, menghindari kerumunan, dan kalau bisa tetap di rumah aja. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Faiz Arsyad langsung dari Moskow. Semoga suasana di Moskow semakin kondusif dan semuanya sehat di sana. Terima kasih banyak. Selamat siang. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi dalam negeri. Pemirsa, dipimpin Todung Mulya Lubis, TPN Ganjar Mahfud daftarkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum di Pilpres 2024. Gugatan ini sebagai langkah kubu pasangan calon nomor urut 3 untuk meluruskan demokrasi. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum untuk Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonannya, tim hukum Ganjar Mahfud meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pemilu presiden 2024. Sudah diungkapkan di media, kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami ya telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum ya, dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK-MK. Tim pemenangan Ganjar Mahfud juga menuntut diadakannya pemungutan suara ulang tanpa pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis menegaskan bahwa pokok masalah pada Pilpres 2024 ialah nepotisme. Tidak ingin itu dilanggar. Ya. Nah, kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Ya. Nah, ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi ini. Karena nepotisme itu melahirkan abuse of power yang punya ramifikasi. Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyatakan gugatan hasil Pilpres ke MK merupakan benteng terakhir mengawal demokrasi atas dugaan kecurangan pemilu yang masif diungkap publik. Tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya. Gugatan terkait perkara Pilpres yang diajukan akan disidangkan pada tanggal 27 Maret dan diputuskan pada 22 April 2024. Pada persidangan nanti TPN Ganjar Mahfud menyiapkan 30 kuasa hukum, 30 saksi, dan 9 ahli. Dari Jakarta, Disti Arifa Jaka Samsa, iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan resmi mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU DPR RI 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi mengatakan ada selisih suara hasil pemilu di 18 provinsi yang mengakibatkan P3 gagal lolos ke Senayan. Ya, berbeda jauh, berbeda sekitar 200.000 lebih, dan itu terjadi tidak hanya di satu partai. Nah, ada pergeseran-pergeseran di bawah itu, memang ini yang perlu kita telusuri, kenapa bisa terjadi pergeseran-pergeseran. Ya, memang di 2024 ini memang agak brutal kondisi politiknya gitu. Tetapi itulah yang terjadi hari ini, kita fokus di Mahkamah Konstitusi. Tapi tadi mengajukan gugatan juga sekaligus dilengkapi dengan bukti-bukti pokok. Dan selanjutnya ada waktu 3 kali 24 jam untuk melengkapi bukti-bukti sebagai penguat bahan gugatan kami. Ya, pemirsa, Partai Nasdem juga mengajukan pendaftaran gugatan sengketa hasil pemilihan legislatif 2024 ke Mahkamah Konstitusi meski telah lolos ke Senayan. Sengketanya dari kita sudah di 20 provinsi sudah masuk, sekarang masih jalan juga ada pemeriksaan. Nanti untuk 3 hari ke depan, 3 kali 24 jam akan ada perbaikan permohonan. Yang pertama pasti perselisihan hasil pemilu yang berpengaruh kepada kursi Partai Nasdem. Jadi ada di beberapa tempat itu Nasdem dihilangkan suaranya hingga kursinya ikut hilang. Ya, pemirsa, Partai Perindo mengajukan sengketa permohonan hasil suara pemilu legislatif 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini lantaran adanya perselisihan suara hasil pemilu. Partai Perindo mengajukan permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum terkait adanya selisih suara dan penggunaan hak suara lebih dari 1 kali ke Mahkamah Konstitusi. Kasus ini terjadi di TPS 7 dan TPS 12 Desa Pardomuan 1, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Bahkan di salah satu TPS terdapat ratusan surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS hingga berujung surat suara menjadi tidak sah. Menurut perwakilan Partai Perindo, kedua pelanggaran ini harus dilakukan pemilihan suara ulang. Terlebih, Bawaslu sudah memberikan rekomendasi untuk digelar pemilihan suara ulang, namun KPU justru tidak menjalankan rekomendasi tersebut. Tidak dijalankan oleh PPK ya. PPK kan harusnya sistem peraturannya kan disampaikan ke KPU Kabupaten. Cuman itu tidak diindahkan. Jadi ada semacam unprocedural lah di bawah ini. Jadi yang kita bawa ke sini di Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatan ini, Partai Perindo menyerahkan 20 alat bukti dan telah menyiapkan saksi untuk di persidangan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Indra Purnama Sutrisno, iNews melaporkan. Terdakwa kasus ruda paksa terhadap anak berusia 7 tahun di Jakarta Timur akhirnya divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Vonis ini pun mendapat apresiasi dari RPA Partai Perindo yang mendampingi korban dan keluarganya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur akhirnya memutuskan terdakwa D terbukti bersalah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap MD, anak berusia 7 tahun. Terdakwa divonis hukuman kurungan selama 7 tahun, subsidiar 6 bulan penjara, serta membayar restitusi kepada korban sebesar 60 juta rupiah. Putusan dengan tuntutan tidak terlalu jauh, dari 8 ke 7 tahun, dan pada prinsipnya kita terima, dan kita akan siap melaksanakan putusan tersebut. Vonis terhadap terdakwa ini mendapat apresiasi dari RPA Perindo yang setia mendampingi korban dengan memberikan bantuan hukum dan pemulihan trauma. Dari penasihat hukumnya melakukan banding, ini akan kita kawal ke pengadilan tinggi. Nah, jadi itu yang akan kita kawal terus langsung, yang kita takutkan bahwasannya nanti ada pengurangan hukuman lagi. Karena hukuman ini yang kita harapkan adalah yang maksimal. Kami akan tetap konsisten pada sisi moralitas, pada sisi kemanusiaan, membantu seluruh anak-anak dan perempuan Indonesia yang mengalami tindak kekerasan. Selain bantuan hukum, RPA Perindo juga mendampingi dalam pemulihan mental dan trauma korban bekerjasama dengan lembaga terkait. Dari Jakarta, Aryadin Alfagani Nur, iNews melaporkan. 2 minggu jelang Idul Fitri, pemirsa, Stasiun Senen Jakarta Pusat dipadati penumpang yang memilih mudik lebih awal. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, 2 minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri, stasiun Senen Jakarta Pusat mulai ramai oleh penumpang yang memilih mudik lebih awal. Untuk periode angkutan Lebaran, ada sebanyak 530.000 tiket kereta api yang sudah terjual. Sejak pagi, stasiun Senen Jakarta Pusat sudah ramai penumpang yang mudik lebih awal. Berdasarkan data PT KAI, masih ada sekitar 957.138 kursi yang tersedia. Sementara untuk tiket yang sudah terjual ada sekitar 530.000 tiket. Dan untuk perjalanan kereta api sendiri ada sebanyak 1.664 perjalanan setiap harinya. Jika dikalkulasi volume keberangkatan dari Daob 1, sementara ada sekitar 470.000 penumpang atau 21.365 penumpang per harinya. Sementara itu, PT KAI memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 8 April 2024. Pemirsa, Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat dari tahun ke tahun menjadi pilihan masyarakat untuk berburu baju Lebaran. Selain lebih leluasa saat memilih bahan pilihan model pakaian, di sini juga lebih beragam. Pada pekan kedua Ramadan, antusias masyarakat membeli baju Lebaran terlihat di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Biasanya, keramaian pengunjung terjadi sekitar jam 1 hingga jam 4 sore atau jelang berbuka puasa. Meski di tengah gempuran belanja online, Pasar Tanah Abang masih diserbu konsumen. Puncak keramaian berbelanja diperkirakan pada 1 hingga 2 minggu sebelum Lebaran. Pada 5 hari jelang Lebaran, keramaian diperkirakan menurun dikarenakan masyarakat telah mudik ke kampung halaman masing-masing. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan rekan Wenda Nura di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya Wenda, bagaimana suasana di Pasar Tanah Abang tempat Anda melaporkan saat ini di tengah Ramadan? Apakah sudah ada geliat masyarakat untuk berburu baju Lebaran? Wenda. Oke, selamat siang Angel dan juga pemirsa. Memang berburu baju Lebaran jelang Lebaran ini sepertinya tidak afdol ya kalau tidak berbeli baju Lebaran. Dan di era gempuran berbelanja seperti online, namun sepertinya pasar tradisional ini tidak kehilangan pamornya. Seperti di tempat saya berada saat ini di Pasar Tanah Abang, tepatnya di Blok A, yang mana di pekan kedua Ramadan ini sudah terlihat antusias masyarakat untuk berbelanja baju Lebaran sangat ramai. Bisa dilihat antusiasme masyarakat di sini cukup ramai sekali, dan puncak keramaian ini memang diprediksi sekitar pukul 1 hingga 4 sore nanti atau menjelang berbuka puasa. Dan untuk keramaian berbelanja baju Lebarannya ini biasanya sekitar 1 hingga 2 minggu sebelum Lebaran, dan biasanya H-5 ini sudah sepi karena memang masyarakat sudah pulang kampung atau sudah mudik ke kampung halamannya masing-masing. Dan mengenai tren baju Lebaran, biasanya tren ini dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan. Namun untuk tahun ini, untuk tren pakaian pria ini masih didominasi oleh pakaian koko atau baju gamis dengan warna-warna netral seperti putih, hitam, coklat ataupun abu. Dan untuk pakaian wanita, setelah tahun lalu kita sama-sama tahu warna hijau sage ini cukup viral, dan tahun ini ternyata warna hijau sage ini masih banyak dicari oleh para konsumen. Namun untuk bahan yang dicari untuk tahun ini lebih banyak dicari ini dengan bahan silk atau dengan ending glossy di pakaiannya, karena pakaiannya jadi lebih sejuk pada saat digunakan begitu. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin berbelanja langsung ke Pasar Tanah Abang, kami himbau untuk lebih berhati-hati baik terhadap anak ataupun barang bawaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Angel. Ya, terima kasih Wenda Nura atas laporannya langsung dari Pasar Tanah Abang. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tak hanya berburu baju Lebaran, di pertengahan bulan Ramadan ini warga Jakarta juga mulai berburu kue kering untuk Lebaran nanti. Nah, di kawasan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, warga padati toko kue kering untuk belanja beberapa jenis kue kering.
Sejak pagi, sejumlah ibu-ibu padati toko kue kering yang berada di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Mereka mencari berbagai jenis kue kering yang akan disajikan saat Lebaran nanti. Kue-kue kering khas Lebaran seperti kue nastar, kue salju, kastengel menjadi favorit. Tak hanya kue kering, warga juga memburu camilan gurih serta beragam jenis coklat. Banyaknya warga yang memburu kue kering pun turut dirasakan para penjual. Para penjual mengaku penjualan mereka meningkat drastis, apalagi menjelang hari raya nanti. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan Jen Cahyani di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Halo Jen, bagaimana? Kue jenis apa saja nih yang banyak diburu oleh pembeli? Halo Angel dan juga pemirsa, banyak sekali tentunya ya kue yang menjadi favorit masyarakat untuk diburu menjelang nanti Hari Raya Idul Fitri. Nah, yang menjadi favorit tentu saja masih kue nastar atau nastar ini yang memang banyak sekali diburu oleh ibu-ibu dan itu menjadi wajib ya. Nah, namun di samping itu ada juga yang menjadi primadona baru atau yang masih juga menjadi favorit ini ini dia Angel dan juga pemirsa, ada sagu keju. Dan ini juga banyak sekali diburu oleh masyarakat karena memang tidak hanya topping keju saja, ada topping-topping yang lain seperti coklat dan kacang dan lain sebagainya. Nah, namun Angel dan juga pemirsa, tadi kami sempat bertanya kepada salah satu beberapa pembeli di sini. Mereka mengatakan bahwa di samping kue-kue kering, mereka juga membeli sejumlah camilan-camilan kering dan juga berbagai macam coklat karena anggota keluarga mereka ini banyak sekali yang mengambil atau tidak hanya mengambil kue kering saja, namun juga suka camilan-camilan kering dan juga berbagai macam coklat-coklat tersebut, begitu. Dan memang berdasarkan pantauan kami di sini, tadi kami sempat berbincang dengan para penjual juga, ini memasuki pertengahan bulan Ramadan, penjualan mereka meningkat drastis, apalagi nanti mendekati Hari Raya Idul Fitri, begitu. Nah, ini di Pasar Jatinegara sendiri sudah buka sejak pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore nanti dan masih tetap diramaikan pada siang hingga sore hari nanti. Kembali ke Anda, Angel. Ya, terima kasih Jen Cahyani atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan selamat melanjutkan ibadah puasanya. Pemirsa, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Ada banyak sekali ujian dalam menghadapi puasa di bulan Ramadan. Ustadz Wijayanto akan memberi tips agar kita saat menjalankan puasa selalu menahan amarah dan menjaga lisan agar puasa tidak berkurang pahalanya. Berikut selengkapnya. Apakah ketika kita umroh di Ramadan itu sama dengan ketika kita berhaji? Rasulullah di dalam satu hadis memang dikatakan umroh di bulan Ramadan itu pahalanya setara dengan haji. Tentu tidak menggantikan hukum dan pelaksanaan haji. Kenapa? Karena rukun haji itu berbeda juga dengan rukun dan syarat sahnya umroh. Umroh itu disebut dengan haji kecil. Sementara di dalam haji itu umroh plus wukuf plus Arafah, Musdalifah, Mina. Di dalam umroh kita tidak melakukan itu. Hal senada sebagaimana orang yang berwudu di rumahnya, berangkat ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan umroh tetapi tidak menggantikannya. Artinya apa? Itu bagaimana targhib dan fadilah, keutamaan, hebatnya orang yang melakukan kunjungan ke Masjid Kuba dengan wudhu di rumahnya, sholat 2 rakaat. Demikian juga Allah mentarghib di bulan Ramadan umroh sama dengan haji pahalanya, tapi tidak menggantikan hukum dan tuntutan untuk kita menyempurnakan rukun. Puasa kita boleh nggak meluk istri? Puasanya batal nggak sih? Terima kasih. Inti dari puasa adalah imsak. Apa itu imsak?
itu menahan diri. Maka kalau ada kata imsak, itu artinya dia sudah mulai harus menahan diri. Menahan diri dari apa? Satu, apa yang di antara dua bibir, yaitu makanan, minuman, perkataan, dan semua perbuatan yang berkaitan pelanggaran. Dua, yaitu menahan diri dari apa yang di antara dua paha, yaitu nafsu, birahi, syahwat. Bagaimana kalau sekedar cium tangan, bagaimana sekedar untuk karena memang ada kebiasaan setiap mau pergi cium tangan atau cium pipi, cipika-cipiki, secara hukum tidak batal. Boleh, karena Rasulullah SAW pernah ditanya hal yang sama. Ya Rasulullah, bagaimana mencium istri di saat puasa? Maka Rasulullah mengatakan, tanyakan pada Ummu Sulaim. Ternyata dia menjawab, Rasulullah biasa melakukan padaku, istri Rasulullah. Tetapi ini ada beberapa catatan. Satu, tetap sekedar hanya untuk cium tangan, sekedar itu yang tidak dilanjutkan dengan follow up-nya. Menjelang Lebaran, seorang pedagang warung kelontong menjadi korban uang palsu pecahan Rp100.000. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang. Anda kembali bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, waspadalah aksi peredaran uang palsu jelang Lebaran Idul Fitri 2024. Ya, pemirsa, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang pedagang warung kelontong menjadi korban uang palsu pecahan Rp100.000. Seorang pedagang warung kelontong di Jalan Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat jadi korban uang palsu. Kejadian berawal saat pelaku ibu-ibu berboncengan motor membeli minuman seharga Rp5.000. Pelaku membayar dengan pecahan Rp100.000. Korban yang tidak curiga memberikan uang kembalian ke pelaku. Rugi lah, agak nyesal, bagaimana ibaratnya kan, ya namanya keuntungan berapa sih, paling kan keuntungan istilahnya pedagang kopi, ibaratnya apalagi kalau merokok kan, nggak untung 2.000. Ibaratnya sampai 100.000 kan. Diketahui dalam sebulan korban telah 5 kali menjadi korban peredaran uang palsu. Kini jelang Lebaran, aksi peredaran uang palsu semakin marak terjadi di wilayah Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di akhir pekan waktunya jalan-jalan bersama keluarga untuk mengisi kebersamaan di bulan suci Ramadan. Dan wilayah Bogor dengan kesejukan udaranya menjadi destinasi favorit untuk liburan, pemirsa. Lalu bagaimanakah suasana lalu lintas di Bogor, pemirsa? Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan Bribtu Cici di Simpang Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Halo, selamat siang, Bribtu Cici. Bagaimanakah suasana lalu lintas di sana siang hari ini? Ya, baik, terima kasih Pram juga Angel di studio, dan selamat siang pemirsa menemani akhir pekan Anda. Beginilah kondisi arus lalu lintas tepat di belakang saya di sekitaran kawasan Ciawi yang mana masih terlihat cukup normal dari berbagai arahnya. Dan terlihat pemirsa siang hari ini aktivitas atau mobilitas arus kendaraan pada siang hari ini terutama dari arah Jakarta yang nantinya akan lurus menuju ke arah Tajur maupun juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Gadok dan juga yang nantinya akan berbelok ke kanan menuju ke arah Sukabumi pada siang hari ini masih terbilang ramai dan lancar, di mana memang aktivitas kendaraan yang terjadi pada kawasan ini sendiri masih kami perkirakan melaju dengan kecepatan yang cukup normal, dan kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Ciawi sendiri untuk tetap berhati-hati mengingat banyaknya angkutan umum baik bus maupun juga angkutan umum lainnya. Dan juga terlihat untuk kendaraan-kendaraan sendiri dari arah sebaliknya yang nantinya akan keluar menuju ke arah Jakarta hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Antisipasi angkutan umum yang masih menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya dan juga antisipasi kegiatan masyarakat di sekitaran Terminal Bayangan ini sendiri. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para pejalan kaki yang telah menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan juga
kami himbau bagi para pengendara dari arah Gadok yang nantinya akan naik ke arah Tajur untuk berhati-hati mengingat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan pasar di sekitaran kawasan Ciawi sendiri. Dan juga pemirsa, kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan, dan khususnya bagi para pengendara yang nantinya akan menuju ke arah Gadok ataupun ke arah Puncak untuk mengupdate terus bagaimana perkembangan arus lalu lintas demi membantu perjalanan Anda menikmati libur akhir pekan bersama keluarga. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 15169 ataupun melalui SMS center di 9119. Demikian Pram juga Angel yang dapat kami laporkan dari sekitaran kawasan Ciawi, Bogor, Jawa Barat, dan silakan kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Bribtu Cici melaporkan langsung dari Simpang Ciawi. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Ya pemirsa, selama Ramadan umat muslim Aceh melakukan tradisi ibadah suluk, yakni berzikir dan berdoa sambil kepala ditutup kain dan mukena. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Usai jeda, tetaplah di Aisyah. Anda kembali bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, umat muslim di Aceh Besar Aceh memiliki tradisi ibadah tersendiri saat bulan Ramadan. Ya, mereka berzikir dan berdoa sambil kepala ditutup kain dan mukena atau yang biasa disebut sebagai ibadah suluk. Dengan menggunakan penutup wajah dan kepala, puluhan jamaah suluk di pesantren Darul Aman Lampuk, Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, larut dalam zikir dan doa yang dipanjatkan guna menghadap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tawajuh dimulai, terlihat satu pembimbing atau khalifah duduk berhadapan dengan para jemaah yang menghadap kiblat. Lalu jemaah secara bersamaan terus memanjatkan doa sembari memutar tasbih. Setiap tahunnya selama Ramadan, pesantren Darul Aman ini ramai dikunjungi jemaah dari berbagai daerah di Aceh untuk melaksanakan ibadah suluk. Para jemaah akan berada di dalam pesantren sejak 1 Ramadan hingga 1 Syawal mendatang. Ibadah suluk merupakan kegiatan berzikir secara terus-menerus mengingat Allah, meninggalkan pikiran dan perbuatan dunia. Tradisi masih terus dilaksanakan warga Aceh di beberapa wilayah. Pelaksanaannya tetap seperti tahun-tahun sebelumnya untuk di daerah Darul Aman, yakni dilakukan selama Ramadan selama 30 ataupun 29 hari. Tepatnya dimulai pada 1 Ramadan hingga selesainya Ramadan. Untuk aktivitas, mereka full aktivitas di sini dari pagi, dari subuh hingga ke subuh lagi, kecuali hanya dapat beristirahat pada jam sebelum siang, yakni tidur qailullah dan juga tidur sejenak. Aktivitas ibadah suluk ini merupakan pengajian ilmu tarikat Naksabandiyah. Sebelum dijalankan ibadah suluk, para jemaah diwajibkan melakukan mandi taubat seperti dilarang memakan makanan berlemak. Dari Aceh Besar, Aceh, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah siang hari ini pemirsa, saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @officialinews. Dan jangan lupa pemirsa, juga Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di inews.id. Saya Angelika Deavagam. Dan saya Pram Senja, pemirsa pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Terima kasih dan sampai jumpa.